Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi melalui Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab. Dan tentunya ketika program ini hadir di ruang-ruang saudara akan selalu berimplikasi secara positif dalam kehidupan dan memberikan gairah yang positif supaya kita menjalani hari-hari hidup bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Situasinya boleh mungkin tidak enak, situasinya boleh mungkin dalam keadaan sulit, tetapi kesulitan berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan menyurutkan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam catatan Alkitab, khususnya dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudara-saudara, Rasul Paulus menemukan sebuah kondisi berjemaat dari jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang dapat sorotan penting dari Rasul Paulus dalam pelayanannya. Jemaat ini punya keunikan tersendiri. Kenapa? Mereka bukan orang-orang yang hebat dan luar biasa, tetapi dalam catatan Alkitab katanya justru mereka adalah jemaat yang miskin. Mari sama-sama kita baca tentunya dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Demikian apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkannya kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Jadi mereka hidup dalam berbagai penderitaan nih saudara, bukan orang-orang yang kaya, enggak. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini jadi catatan penting. Kalau orang kaya memberi melampaui kemampuan mereka itu biasa, saudara-saudara. Kalau orang yang punya uang banyak memberi dalam jumlah yang melampaui kemampuan mereka, itu biasa. Kalau orang lagi dapat cuan besar memberi melampaui kemampuan mereka, itu biasa. Karena ukuran dunia selalu seperti itu. Tetapi yang disaksikan oleh Rasul Paulus terus terang bahwa jemaat ini adalah jemaat yang miskin. Tadi dikatakan bahkan juga menderita. Hal yang pertama yang ditemukan, tetapi mereka tetap sukacita. Sukacita mereka meluap. Dan lagi, meskipun mereka sangat miskin katanya, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Jadi kemiskinan, keterbelakangan, situasi yang tidak enak tidak menyulutkan hati mereka untuk punya pola yang selalu memberi, mensupport pelayanan Rasul Paulus di mana saja Rasul Paulus melayani. Ini nggak jadi alasan. Bukan lagi orang mengasihani diri, memenjarakan diri dalam sebuah terali besi yang namanya mengasihani diri, tetapi dalam keadaan yang miskin mereka, sukacita mereka meluap, mereka memberi melampaui apa yang mereka biasa beri. Wah, itu dahsyat saudara-saudara. Dia nggak bisa bayangkan, mungkin kalau mereka punya nggak punya apa-apa, tetapi mereka punya katakanlah makanan yang sedikit, mereka kumpulkan makanan untuk memberi support pelayanan pekerjaan Tuhan yang lewat Rasul Paulus. Apalagi kalau mereka mungkin punya handphone satu-satunya akan dijual untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang diinisiasi oleh Rasul Paulus. Apalagi yang mereka punya, kalau mereka punya hanya punya tenaga, mereka akan habis-habisan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu makanya Rasul Paulus sangat melihat kesungguhan hati mereka, sukacita mereka. Kalau begitu mendengar ada seorang yang mau melayani Tuhan, mereka dukung habis-habisan. Bayangkan saudara, orang-orang miskin bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Tamparan bagi gereja Tuhan hari-hari ini kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, untuk saya. Sementara kita melihat ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang harusnya kita bantu. Kita menutup diri, kita berkata bahwa ya saya dulu, kalau saya diberkati baru saya bisa. Nggak ada alasan. Hari ini ketika firman ini datang, kiranya menyadarkan kita untuk kita ambil bagian. Bukan masalah besar dan kecil, tetapi maukah hati kita rela untuk
mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya firman ini datang dan menegur saudara dan saya, sehingga kita punya perilaku yang murah hati, kaya dalam kemurahan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, sungguh kami sangat ditegur Tuhan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Sekalipun mereka miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak memberi, tetapi memberi menjadi sebuah gaya hidup dari kehidupan mereka. Dan kemana saja Rasul Paulus pergi, mereka selalu mensupport dalam pelayanan. Apa saja yang mereka beri hidup mereka, beri perhatian, beri hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Sehingga sukacita mereka meluap dan menunjukkan bahwa penderitaan, kemiskinan tidak jadi alasan untuk orang tidak melayani Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali banyak alasan untuk melayani Tuhan. Kiranya firman yang datang hari ini meneguhkan kami, sehingga kami mengambil bagian dalam berbagai macam bidang kehidupan kami jadi berkat di sana. Terima kasih berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.